wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa idz wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa mangga sareng Wiyandi jidwa tilu. illallah Wiyandi wa idz akhadna Wa id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqo perjanjian Bani Israil sebagaimana sudah dibahas. Perjanjian itu maksudnya syariat. Sama kita juga
sudah diambil perjanjian primordial semua manusia sejak kita keluar dari bapak kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita diminta janji untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi janji Bani Israel itu syariat yang harus dipenuhi dan harus disanggupi. Mau tidak mau ini Bani Israel harus bikin janji kepada Allah. Dan sebagaimana sudah disinggung, istilah perjanjian ini sampai sekarang juga diabadikan oleh Yahudi Kristen dengan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab mereka Torah disebut perjanjian lama, kitab Injil disebut perjanjian baru. Ini bisa dihitung perjanjian kedua yang ada di surat Al-Baqarah. Perjanjian yang pertamanya yang kemarin diancam akan ditindih gunung, ya, gunung diangkat mau ditindihkan. Perjanjian pertama dulu khudhu ma atainakum biquwwah, keharusan mengamalkan kitab dengan kuat, dengan kekuatan yang sempurna. Nah sekarang ini ayat yang kedua menyinggung perjanjian dalam surat Al-Baqarah. Nanti di ayat berikutnya perjanjian yang ketiga. Tapi tentu bukan hanya itu saja, ada banyak perjanjian dalam yang diberlakukan pada Bani Israel, dan itu adalah semua yang tertuang dalam kitab Torah dan Injil yang sebagian besarnya sudah diubah-ubah oleh mereka. Allah bermaksud menjelaskan perjanjian Bani Israel ini yang pertama untuk menegaskan bahwa kesinambungan ajaran antara Bani Israel dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan itu musaddiqul lima ma'akum, musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurah wal Injil, menguatkan ajaran yang sudah dituangkan Allah dalam Torah dan Injil. Kalau para peneliti barat pada umumnya menilai Nabi Muhammad SAW itu menjiplak ajaran Yahudi dan Kristen. Karena mereka punya teori agama sejarah. Tidak mungkin sesuatu terjadi di alam dunia tanpa ada kesinambungan dengan sebelumnya. Contoh, sepak bola itu ada, nggak mungkin baru. Pasti sebelumnya ada yang mirip. Karena manusia itu hanya bisa mengembangkan sesuatu dari yang sebelumnya ada. Itu teori sejarah seperti itu. Model baju seperti ini sebelumnya ada, cuma berkembang. Yang namanya sepeda motor sebelumnya ada, ya. Sepeda aya motoran, ya. Sebelumnya ada sepeda, sebelum sepeda ada, selalu begitu. Yang namanya teori sejarah seperti itu. Mustahil Nabi Muhammad SAW
mengajarkan ajarannya di tanah Arab kalau tidak ada kesinambungan dengan sebelumnya. Maksudnya kalau tidak menjiplak dari agama sebelumnya. Maka para peneliti barat umumnya menilai Muhammad SAW itu hanya meniru, memfotokopi dan kemudian menambah-nambah ajaran Yahudi dan Kristen. Teori tersebut secara tidak langsung hendak membantah bahwa Islam agama wahyu, bahwa Islam itu adalah agama sejarah, historical religion, bahwa Islam itu buatan Nabi Muhammad, bahwa Islam itu buatan budaya, hasil manusia, bukan wahyu. Nanti kesananya hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran harus disesuaikan dengan konteks budayanya. Itu yang kemarin kita sering singgung. Teori tersebut sangat mudah membantahnya. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak punya guru dan bukan murid siapapun. Menjiplak kalau memang Nabi dulu ada gurunya orang Bani Israel misalkan, kan gak ada. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau sekarang saya bisa menulis misalkan dalam bidang filsafat karena bisa baca, dalam bidang hadis karena bisa baca. Baca dulu. Nabi Muhammad kan gak bisa baca, mau nulis gimana? Dan tanah Arab tidak tersentuh oleh ajaran Yahudi dan Kristen. Mekah yang ada Yahudi itu di Madinah. Itulah mengapa rahasia Allah menurunkan agama di Makkah. Dan peradaban Makkah adalah peradaban yang tidak pernah terjajah oleh peradaban manapun di dunia. Kan Indonesia mah pernah dijajah, ya. Semua negara pernah dijajah. Sedangkan tanah Arab zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah terjajah, meskipun di sekelilingnya ada beberapa imperium. Ada Romawi, ada Persia, sebelumnya ada Yunani. Tanah Arab itu murni, gak pernah tersentuh kebudayaan Yahudi dan Kristen. Begitu Nabi Muhammad lahirnya di Palestina, yang di sana sudah tersentuh budaya Yahudi, Kristen, budaya Romawi misalnya. Keharti menjiplak. Jadi kesamaan ajaran itu bukan Nabi Muhammad SAW menjiplak, tapi bukti kebenaran bahwa yang diterima Nabi itu wahyu. Bagaimana mungkin Nabi bisa sama ajarannya dengan ajaran Nabi Musa, dengan ajaran Nabi Isa, kalau bukan bersumber dari sumber yang sama, yaitu wahyu. Jadi fakta ini tergantung perspektif nanti, apakah menguatkan keberadaan Islam sebagai agama wahyu, atau justru seperti teori barat, Islam teh agama buatan Nabi, buatan budaya, buatan sejarah. Tentu Al-Quran tidak mengarahkan pilihan yang kedua. Al-Quran mengukuhkan pilihan yang pertama tadi, bahwa adanya ajaran Al-Quran yang sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya menegaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak bisa dikatakan menjiplak karena memang Nabi tidak belajar kepada Bani Israel dan tidak pernah diajari oleh Bani Israel. Bahasa Arab Al-Quran pun bahasa yang berbeda dengan bahasa Ibrani. Mungkin tumanya diajar, ya kayak penulis hari ini, diajarna di barat, nulisna berarti bahasa Inggris. Kalau kayak Ustadz Abdul Somad Edi Hidayat, pasti di bahasa Arab.
Kan enggak. Nabi Muhammad itu bahasa tersendiri yang memang wahyunya diturunkan dalam bahasa Arab. Dan kefasihan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ajaran Bani Israel itu juga sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya kan, Nabi di sini menjelaskan apa yang ada di Bani Israel pada saat Nabi tidak pernah belajar kepada Bani Israel. Kalau saya misalkan tahu disiplin ilmu IPA, ya keharti kalau misalkan saya pernah belajar di ITB, ya, di Unpad dalam masalah IPA, atau misalkan sekarang ada punya sedikit pengetahuan filsafat karena dulu pernah belajar filsafat. Mana mungkin saya tahu filsafat kalau tidak pernah belajar filsafat. Bapak-bapak kan bukan menghinanya, tuh paham kan filsafatnya ada diajar, ya. Seperti saya tidak terlalu paham logaritma karena tidak belajar. Seseorang paham itu kalau memang ada belajar. Nah ini Nabi nggak belajar Yahudi, nggak belajar Yudaism, nggak belajar Kristologi, tapi fasih menjelaskan syariat yang ada pada Yahudi dan Kristen. Itu juga jadi bukti bahwa Nabi menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Di antara perjanjian Bani Israel yang dijelaskan di ayat ini, yang pertama, la ta'buduna illallah, tidak boleh kalian menyembah selain Allah. Jadi tauhid. Ini nanti yang kedua kan, apa urgensi Allah menjelaskan ayat ini di potongan akhirnya. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kalau Yahudi Kristen sampai zaman Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, itu kan baru berinteraksi dengan Yahudi Kristen. Di Makkah enggak. Yahudi Kristen selalu mengklaim rasialis, ya, kami anak Allah, kekasih Allah, kalaupun masuk neraka gak bakaran lama, sebentar. Nah dibantah ku ayat ini. Kalau betul mereka kekasih Allah, anak Allah, pilihan Allah, kok kenapa ini perjanjian ini banyak mereka menyimpangkannya, banyak mereka menyalahinya. Jadi ayat ini urgensinya untuk membuka borok Bani Israel, cacat-cacat Bani Israel. Padahal jelas ajarannya tauhid, la ta'buduna illallah. Yahudi malah kemudian menuhankan Ezra dan menganggapnya sebagai anak Allah. Lain Ezra walian, lain Ezra Uzair di Al-Quran. Kristen lebih porno lagi, lebih mencolok lagi dengan menyembah patungnya. Yahudi mah mending gak menyembah patung, gak menyembah berhala. Kalau Kristen lebih mencolok lagi dengan menyembah berhala Yesus, berhala Nabi Isa. Itu pelanggaran besar. Jadi ini nyambung dengan ayat yang kemarin, klaim Bani Israel, kami mah istimewa, kalaupun masuk neraka sebentar, seminggu. Sudah itu nanti diganti sama umat Nabi Muhammad. Kurang ajar kan? Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada ibu bapak. Ya, ihsan itu lebih dari adil. Lebih dari adil. Kalau adil proporsional, ihsan itu lebih dari proporsional. Kalau saya harusnya bayar 5 juta, ihsan itu 10 juta. Jadi lebih dari. Dan itu memang diajarkan nanti di surat Al-Isra. Wujud ihsan itu, orang tua itu meskipun salah nggak boleh ditegur, nggak boleh. Saya misalkan lihat orang tua saya salah, nya naudzubillah min dzalik dan te, misalkan tahlilan, nggak boleh. Saya jamak dulu di hadapan orang tua, bermuka masam, panal, meski tidak di hadapannya. Doraka fala taqul lahuma uffin. Apalagi
wala tanharhuma. Udah saya bilang kan bapak itu tahlilan itu bid'ah, kok bapak bandel, haram doraka. Harusnya gimana? Wa qul lahuma qaulan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kudu rengkuh, harus posisi badan kita di bawah orang tua. Orang tua duduk, kita berdiri nggak boleh, harus di bawah orang tua. Dan ngomongnya harus kariman. Kariman itu ibarat ngomong menteri ke presiden, meskipun mengkritik gak mungkin ada kata-kata kasar. Sebetulnya ada juga contoh murid ke guru, tapi ada murid ke guru oke tad tara nyebut usna tad we Assalamualaikum tad jika kasobat we. Jadi itulah ihsan kepada orang tua. Meskipun orang tua musyrik, tetap wajib diurus dengan seperti tadi sampai meninggalnya. Wajib mengurus kan, kudu diurus, dikasih rumah, dikasih makan, kasih rumah kontrakan oke kan, kasih rumah, namanya dikasih tempat tinggal ya, seperti kita mereka mengurus kita ketika kecil. Kama rabbayani shaghira, itu ihsan kepada orang tua. Dan banyak dihadiskan contoh, apalagi ya di Bani Israil itu syariatnya sebelum ke anak istri memberikan resiko itu ke orang tua dulu. Alhamdulillah, karena tidak ada syariat itu ya, resiko saya ya buat anak istri saja, nggak ada kewajiban membagi kepada orang tua kalau orang tua masih mampu. Kalau di Bani Israil sampai harusnya ke orang tua dulu ya, ditunggu semalaman orang tuanya sampai bangun, kasih dulu baru ke anak istri. Sampai seperti itu ihsan kepada orang tua. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir menunjukkan hierarki. Orang tua itu ada di bawah Allah ya, makanya banyak di Al-Quran selalu anishkurli wali walidaika ilayyal masih. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Qul atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat Al-An'am. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Selalu orang tua itu urutannya di bawah Allah. Karena orang tua yang melahirkan, Allah yang menciptakan. Ya, jadi kedudukan orang tua itu di bawah Allah dan di atas suami. Jadi nggak perlu ada pertanyaan seorang istri, orang tua saya begini, suami saya begini, ikut mana? Suami juga harus ikut orang tua. Kalau sudah menikah mah wayana sudah wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, sudah ada hubungan rahim, kedudukannya itu di bawah Allah ya, jadi orang tua istri juga orang tua kita, orang tua mertua itu orang tua, jadi kedudukannya di bawah Allah, harus dihormat sama. Jadi kalau sering ada kasus pasea jeung mitoha, nah itu berarti tidak ikut syariat. Sekaligus ini menunjukkan bahwa dosa musyrik itu ada di bawah di atas dosa kepada orang tua. Kalau kita menganggap Malin Kundang itu anak durhaka, maka kita harus menganggap Ahok itu lebih durhaka, meski dia berbakti kepada orang tuanya. Ya. Harusnya seperti Felix Xiao, ya, ibu bapaknya kan masih kafir, tapi berbakti, udah kalonnya dia berbakti. Jadi orang yang kafir, meski dia bagus kepada orang tuanya, meski dia bagus pada tetangganya, meski dia menyantuni anak yatim, tetap saja sebagai pelaku dosa besar. Orang nista, orang yang sangat durhaka, lebih durhaka daripada orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau kita jijik ya kepada orang yang tidak hormat pada orang tuanya, maka harus sama jijiknya dengan orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Orang yang tidak mengakui ibu bapaknya saja orang brengsek,
apalagi yang tidak mengakui Tuhan yang menciptakannya. Ini nilai ini harus diajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai tersilaukan dengan pelajaran tematik ya, tentang keragaman ya. Boleh diajarkan keragaman, tetapi tauhidnya jangan dihilangkan, sehingga kemudian menilai semua agama sama. Yang penting toleran dan sebagainya. Toleransi perlu diajarkan, tapi akidah tidak boleh dihilangkan. Wadil kurba, sesudah orang tua, kerabat dekat. Kerabat dekat itu kalau saya berarti kakak, adik. Kalau anak saya berarti paman, bibi gitu ya, saudara sepupu. Itu kerabat dekat. Dulur lah membahasa Sunda. Rahim, yang ada hubungan rahim. Silaturahim itu dil kurba. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu yang masih kecil dan belum ada yang mengusahakannya. Kalau sudah besar bukan lagi anak yatim. Makanya di ayat Al-Qur'an wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Kalau sudah sampai usia nikah meski dia belum menikah itu sudah bukan anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ini semua yang sering dilanggar oleh Bani Israel. Kepada dzil qurba nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Berani saling berperang. Bani Koinuko, Aus. Bani Nadir, Khazraj. Aus Khazraj kan perang. Ini Yahudinya juga ikut perang. Orang Islam juga jangan begitu. Orang Islamnya di partai iya, orang Islamnya di partai itu. Pasya partainya ngilu orang Islamna pasya. Itu berarti mengabaikan dzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang-orang yang baik. Yang paling utama kata Al-Hasan Al-Basri, wa qul linnasi husna itu amar ma'ruf nahyi munkar, sesuatu yang ditinggalkan oleh Bani Israel dan mereka dilaknat dengan sebab itu, sebagaimana surat Al-Maidah. Lu'ina Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, kesananya kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu ya. Jadi kemungkaran itu dibiarkan saja, itu berarti dia tidak berkata yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini penegasan bahwa salat dan zakat itu ada dalam syariat Bani Israel. Kalau nyatanya hari ini mereka tidak salat seperti kita, satu hari 5 kali bahkan sampai berapa kali di Bani Israel itu walau alam, zakat juga ada di kita, di mereka tidak ada, maka itu sebagai bukti bahwa mereka bukan kekasih Allah, mereka bukan manusia bangsa pilihan Allah, tapi bangsa bejat, bangsa durjana, bangsa nista. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit saja. Sedikit ini yang nanti kemudian masuk Islam. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ini yang masuk Islam. Wa antum mu'ridun, sedangkan kalian semua umumnya berpaling. Saya tegaskan yang sedikit itu yang masuk Islam agar tidak ada celah-celah pluralisme. Soalnya ayat ini kadang dijadikan oleh orang pluralis tuh cenah. Al-Qur'an juga mengakui kebenaran orang Yahudi, kebenaran agama Kristen tuh illa qalilam minkum, tidak semua orang Yahudi itu kafir. Ada orang Yahudi yang dipuji Al-Qur'an. Iya, bacanya tuh tamat. Sambung dengan surat Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum minad dam mimma arafu minal haq. Jadi illa qalilam minkum itu yang mereka kemudian masuk Islam, bukan berarti orang yang tetap dalam keadaan Yahudi Kristennya. Biasanya diterjemah itu mereka para pendeta, biarawan, biarawati, nggak bisa. Selama mereka musyrik, mereka tidak la ilaha illallah, tetap saja mereka kafir. Tidak ada pujian dari Al-Quran sedikit pun buat mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.